Mama nggak suka ya perlakuan istri kamu itu, Ren. Mama sedang bicara dia malah masuk kamar. Istri macam apa itu, Ren? Aduh, Mama Randy pada Randy yang baru pulang kerja. Ma, sudahlah kami baru menikah. Ma, mungkin Carla belum terbiasa dengan Mama, lagi pula Mama mungkin juga terlalu memaksa Carla. Ren, hanya karena perempuan itu kamu jadi marah-marah dengan Mama. Ma, bukan begitu maksudku. Tidak ada yang marah sama Mama, ujar Randy mulai melunak. Ma, Carla baru bertemu Mama jadi belum tahu sifat dan watak Mama, jadi tolonglah Mama juga mengerti dia, Ma. Mama tidak suka kamu menikah dengan perempuan yang tidak tahu asal-usulnya. Mama selalu saja begitu, Ma. Dengan Bianca Mama juga tidak suka, dengan Carla Mama juga tidak suka, jadi aku harus bagaimana, Ma? Ya, ceraikan dia. Nikahi Dena. Ma, tidak semudah itu membolak-balikkan perasaan. Aku dan Dena tidak saling mencintai, Ma. Jelas Randy. Terserah Mama nggak suka perempuan ini, tegas Mama Randy lalu pergi membuat Randy mengusap wajahnya kasar. Mamanya selalu saja egois dengan permintaannya sendiri. Tiba-tiba ponsel Randy berbunyi. Lelaki tampan ini melihat siapa yang menghubunginya, ternyata kekasihnya Bianca. Randy segera masuk ke arah kamarnya tetapi pintu terkunci. Untung saja dia membawa kunci cadangan karena tadi Carla mengingatkannya kalau dia mengunci pintu dari dalam, Randy buka sendiri dari luar. Iya sayang. Kenapa lama sekali sih angkat teleponnya, Beb? Ini baru pulang kerja. Kenapa? Aku mau ngabarin kalau liburan semester ini aku nggak bisa pulang, Beb. Kalau kamu nggak sibuk kamu aja yang kesini ya. Klek, terdengar pintu kamar mandi terbuka. Carla keluar dari kamar mandi dengan mengenakan handuk putih yang menutupi tubuhnya. Bumil ini kegerahan jadi dia baru saja selesai mandi. Mana bisa sayang aku. Randy menatap Clara tanpa berkedip. Dia lelaki normal disuguhkan wanita cantik yang setengah telanjang membuatnya menelan selaiva. Beb, kamu masih di situ? Halo. Clara melihat Randy yang menatapnya penuh nafsu membuatnya bingung, ingin teriak malah akan membuat sang mertua datang jika tidak teriak. Bagaimana cara mengusir Randy keluar? Iya sayang, aku masih di sini. Kamu bisa kan datang ke sini? Nanti aku hubungi kamu lagi ya. Ada Mama di sini, ujar Randy masih terus menatap Carla yang berjalan cepat ke arah lemari pakaiannya. Kapan Mama kamu datang? Tanya Bianca, tapi Randy segera mematikan ponselnya. Carla cepat-cepat memasang bajunya membuat suasana menjadi canggung. Ini yang ditakutkan Carla jika mereka satu kamar, tapi mau bagaimana lagi karena permainannya sudah seperti ini. Bagaimana kabar mamaku, Mas? Tanya Carla setelah semua pakaiannya terpasang. Baik. Perkembangannya juga bagus. Apa Mama mencariku? Tidak. Beliau masih menikmati sakitnya barangkali. Jawab Randy asal membuat Clara mengerutkan keningnya, tidak mengerti maksud Randy. Maksudnya mungkin Mama kamu sedang fokus pada penyembuhannya, ujar Randy.
Kamu kenapa dengan Mama? Carla menghela nafas berat. Mama kamu nyuruh aku beres-beres rumah kamu. Kamu pikir deh rumah sebesar ini mana aku bisa beresinnya? Mana minta aku masak lagi? Maaf ya. Mama udah marahin kamu. Dari mana kamu tahu kalau Mama marahin aku? Tanya Carla. Aku tahu siapa Mama lah. Dia akan lakukan apapun jika dia tidak suka. Kenapa kamu nggak jujur aja kalau kita nggak nikah? Mana bisalah. Yang ada hari ini juga aku dinikahin sama Dena. Aku juga nggak bisa mas kalau tiap hari diomelin mama kamu. Sabarlah palingan mama di sini juga semingguan. Mama orangnya nggak akan betah di sini lama-lama. Seminggu tapi rasa 1 tahun. Oceh Carla. Seminggu sudah berlalu Carla di rumah Randy ada saja kesalahannya di mata sang mama mertua membuat Carla tiap hari harus mengeluh karena selalu saja salah. Jangan di sana. Kamu ini jorok banget sih. Sudah sana nanti ngadu lagi sama Randy. Ujar Mama Feni membuat Carla menghela nafas berat. Letakkan saja di sana nanti bibi yang bereskan kalau kamu yang bereskan nanti malah capek. Ngeluh pada Randy saya juga yang salah padahal kamunya yang pemalas. Ma mesti berapa kali sih aku bilang kalau aku memang nggak bisa ma, jawab Carla. Ya, saya lupa kalau kamu berasal dari keluarga kaya raya. Kamu itu princess jadi tidak bisa bekerja apapun hanya bisa duduk-duduk nonton TV sambil baca majalah shopping. Sindir Mama Feni lagi membuat Carla geram tapi tak bisa berbuat apa-apa. Selama bersama Randy belum ada Carla mendapatkan fasilitas apapun kecuali tempat tinggal dan makan untuk shopping hanya sekali saat Randy mengajaknya ke rumah selebihnya Carla tak pernah menerima apapun dia pun tak menuntut apa-apa. Sudah kamu diam saja menonton televisi biar bibi yang bereskan kan. Kamu kan nyonya di rumah ini jadi harus dihormati. Terserah mama lah aku capek berdebat tiap hari. Dengan mama. Apa mama nggak capek ngomel mulu hanya dengan satu alasan ingin aku dan Mas Randy berpisah dan itu nggak mungkin terjadi. Tegas Carla segera berdiri dan ingin beranjak ke dalam kamar tapi tiba-tiba kepalanya pusing. Perutnya terlalu mual dan Carla memegang perutnya meringis kesakitan membuat Mama Feni yang melihatnya sedikit khawatir apa dia terlalu jahat dengan memasukkan obat pencuci perut dalam makanan Carla tadi. Carla berjalan ke arah kamar mandi sambil memegang perutnya yang menegang. Mama Feni terlihat sedikit cemas karena Carla tak kunjung keluar kamar mandi. Bik, coba kamu cek dulu dia di kamar mandi, ujar Mama Feni. Tadinya dia ingin memberikan pelajaran pada Carla karena suka membantah ucapannya tapi melihat Carla yang kesakitan membuatnya tidak tega takut terjadi apa-apa pada Carla. Tok, tok. Bu Carla. Panggil sang pembantu. Bu. Apa ibu membutuhkan sesuatu? Bu Carla. Ujar pembantunya lagi tapi tak ada jawaban. Tidak ada jawaban Bu. Lapor sang pembantu. Masa? Bik. Iya Bu kalau tidak percaya coba saja ibu ketuk sendiri.
Jawabnya membuat Mama Randy berdiri ke arah kamar mandi dan mengecek dengan telinga ditempelkan di pintu, tapi tak ada terdengar tanda-tanda orang di dalam kamar mandi. Apa jangan-jangan? Astaga! Big ambil kunci cadangan cepat, perintahnya. Carla, kamu masih sadarkah? Carla, panggil sang mertua tapi tak ada jawaban. Ini Bu. Mama Vena segera mencoba membuka dengan kunci cadangan, ternyata sudah, karena ada kunci di dalam sana membuat mereka mencoba membuang terlebih dahulu kunci yang ada di dalam, tapi tetap tidak bisa. Bagaimana ini Bi? Nanti Randy pulang dan dia akan marah besar. Kenapa mesti marah Bu? Kan Ibu Carla sendiri yang masuk ke dalam kamar mandi ini. Jawab sang bibi polos. Dia tidak tahu kalau ini semua perbuatan nyonyanya. Big cari bantuan. Panggil Pak Udin Bi. Iya Bu. Carla, apa kamu masih sadar? Pekik Mama Feni sambil terus mencoba mengungkit pintunya, tapi tak ada jawaban, membuatnya bertambah cemas dan merasa bersalah. Dia hanya ingin memberikan efek jera pada Carla agar menurut padanya, tapi malah jadi begini. Kenapa Bu? Tanya Pak Udin, tukang kebun yang baru datang. Pak, pakai alat apa saja agar pintu ini terbuka? Memangnya kenapa Bu? Ada Carla di dalam. Terkunci. Astagfirullah. Iya Bu, jawab Pak Udin segera mencari alat untuk membukanya. Mereka semua cemas karena Randy sudah memerintahkan pada karyawannya untuk menjaga Carla selama dia tidak ada di rumah. Bagaimana ini? Batin Mama Feni cemas. 175. Lemah. Carla, pekik Mama Randy saat melihat Carla tergeletak pingsan di lantai. Pak Udin, tolong angkat ke kamar. Perintah Mana Randy dan diangguki Pak Udin. Ayo Bi. Kamu sekalian bantu Pak Udin. Aduh, bagaimana ini? Gumamnya pelan. Tolong ganti pakaiannya Big, ini sudah basah semua. Ujar Mama Randy lagi. Telepon saya Pak Randy, nyonya, takutnya Bu Carla terjadi apa-apa. Usul sang bibi. Tidak. Randy bisa marah kalau lihat Carla begini. Kita tidak mungkin membiarkan Bu Carla pingsan juga nyonya. Kalau Bu Carla kenapa-kenapa Pak Randy akan lebih marah lagi kan? Jawab sang bibi membuat Mama Feni terdiam sejenak. Akhirnya dia menghubungi Randy karena melihat Clara tak kunjung ada pergerakan. Sus, kenapa anak saja nggak datang-datang ya? Bagaimana dengan biaya rumah sakit ini? Tanya Mama Dina. Bu, semua biaya rumah sakit ini sudah dibayarkan anak ibu di muka, jadi ibu tidak perlu khawatir. Dari mana Carla punya uang untuk pengobatanku? Sedangkan uangnya saja tidak seberapa. Kalau boleh tahu berapa ya Sus biaya saya di sini? Tanya Mama Dina. Saya juga kurang tahu kalau itu Bu. Tapi kalau dilihat dari tindakan operasi dan kamar perawatan ibu, sepertinya hampir ratusan juta. Ratusan juta. Gila, itu uang semua kan Sus? Iyalah Bu. Nggak mungkin daun. Rumah sakit kami bukan mainan. Jawab sang suster sedikit ketus.
Ya maksud saya dari mana uangnya Sus? Saya juga tidak tahu Bu. Yang jelas kami hanya menjalankan tugas semuanya sudah diselesaikan oleh anak ibu. Siapa lelaki yang dapat kamu taklukkanlah? Mama tidak yakin jika uangmu sendiri. Atau jangan-jangan kamu memang banyak simpanan kamunya saja yang pelit sama mama. Anak nggak tahu diuntung kamu. Selama ini aku yang membesarkanmu kamu pelit padaku. Gumam Mama Dina pelan. Awas saja kalau ketemu. Kamu harus berikan semua uang kamu. Ujarnya lagi. Carla kenapa Ma? Tanya Randy cemas. Mama nggak tahu Ren. Tiba-tiba Carla pingsan saat di kamar mandi. Nggak mungkin bisa pingsan Ma kalau nggak ada penyebabnya. Jadi kamu nuduh Mama gitu ngapa-ngapain istri kamu? Bukan begitu Ma. Randy tak meneruskan lagi ucapnya karena akan menjadi perdebatan dengan sang mama. Dia tahu sifat mamanya tidak akan mau mengalah. Randy segera memeriksa Carla dan melihat denyut nadi Carla sangat pelan membuatnya khawatir. Randy segera menginfus Carla agar ada kekuatan. Terlihat pergerakan Carla meringis saat diinfus. Tahan yalah. Aku lihat kamu sudah sangat lemah jadi harus diinfus dulu, ujar Randy. Maes. Iya. Jangan banyak bergeraklah. Perutku sakit Mas. Aku mau pups, ujar Carla. Tapi tubuh kamu lemahlah. Pakai pempes ya. Nggak mau Mas. Geleng Carla karena memang dia tak biasa memakainya. Lalu, aku kuat ke toilet. Ya temanilah Ren. Kamu kan suaminya. Ujar Mama Feni membuat Randy gugup sedangkan Carla memang tak memiliki tenaga lagi. Matikan dulu infusnya lah. Ujar Randy mendekat pada Carla dan berbisik. Maaf ya lah. Sambil menggendong Carla menuju kamar mandi. Mas di sini saja. Aku bisa sendiri, ucap Carla. Randy mendudukkan Carla di atas klos lalu segera keluar. Hei. Masuk-masuk kenapa keluar nanti dia pingsan lagi di kamar mandi sendirian. Ucap Mama Feni yang trauma melihat Carla pingsan tadi. Tapi Ma Carla pups. Perkara pups aja. Lebih dari itu kamu udah pernah kan? Jadi temani dia, usir Mama Feni masuk lagi ke dalam kamar mandi. Mas. Kenapa masuk lagi? Tanya Carla malu. Mama yang minta. Bau Mas. Keluar aja. Sudah nggak apa-apa daripada Mama curiga bisa gawat. Ucap Randy. Dia seorang dokter jadi tidak akan jijik hanya melihat pups hanya saja Carla yang tidak nyaman. Sudah Mas ayo. Ujar Carla setelah selesai. Rasa mulesnya hilang karena malu. Tubuh Carla terlihat lemah. Aku rasa ada yang aneh dengan kamu lah. Maksudnya, kamu jadi lemah begini. Apa yang kamu makan tadi? Makanan biasa Mas yang dimasak Bibi. Tapi sekarang perutku tegang. Baring biar aku periksa. Ujar Randy membantu Carla berbaring sedangkan Mama Feni terlihat gelisah dia takut Randy mengetahuinya.